نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقان
وبالعمل بالعلم وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا نسألك علما نافعا وإنا يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا نعوذ بك يا ربنا من أن نذل ونعوذ بك يا ربنا من الزيغ ومن الضلال ومن البدعة ومن سوء الأخلاق إنك أنت على كل شيء قدير. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد akan dicintai yang kami muliakan para guru-guru mulia, para pejuang-pejuang, para pengemban amanat ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu, dan semoga mudah bagi kita juga untuk membawa orang lain dengan ilmu kita kepada kebaikan. Berbicara tentang dakwah secara umum, secara luas, dakwah adalah membawa umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada sebenarnya tugas dakwah ini adalah tugas untuk semua dari hamba Allah yang merasa dirinya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ada di antara hamba-hamba ini yang mendapatkan tugas lebih daripada yang lainnya, yaitu para ahli ilmu. Kalau dakwah ini adalah memang tugas semuanya, akan tapi lebih lagi adalah jika mereka adalah orang yang mengemban ilmu. Orang yang mengemban ilmu, ia mendapatkan tugas yang lebih berat. Karena dengan tugas inilah ia akan mendapatkan kemuliaan, tidak suruh dengan ilmu. Orang banyak ilmunya tidak bermanfaat, tidak akan berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ahli ilmu karena ilmu itu diamalkannya. Bukan sekedar seorang mengamalkan ilmu kemudian diangkat derajatnya oleh Allah, tidak. Maka harus tahu kita bahwasanya neraka jahanam itu akan dinyalakan pertama kali adalah untuk 3 model manusia. Yang pertama adalah orang yang mempunyai ilmu dan dia mengajar. Akan tapi setelah itu didustakan. Allah kata, kau dusta, kau menuntut ilmu bukan untukku, akan tapi untuk dibilang, untuk disebut sebagai seorang alim dan mafakir. Dan sudah disebut kau waktu di dunia disebut sebagai seorang alim. Orang alim yang pertama dinyalakan api neraka adalah untuk orang alim. Yang kedua adalah orang yang punya ahli sedekah tapi tidak tulus kepada Allah, dan orang jihad. Yang ketiga adalah orang jihad di jalan Allah, orang di medan laga menyerukan takbir Allahu Akbar, perang di medan laga, jago di dalam berperang. Di dunia seolah-olah dia adalah orang yang perang karena Allah, akan tapi ternyata dia berperang hanya ingin disebut sebagai seorang pemberani dan pahlawan, dan sudah disebut waktu di dunia. Disebutkan tadi adalah orang yang berilmu. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Hidayatul Hidayah, itu kitab yang wajib dibaca oleh pemula di dalam mencari kemuliaan dan kebenaran, dan juga dibutuhkan oleh orang yang sudah sampai kepada Allah. Kitab Hidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengingatkan kepada kita
bahwasanya jangan sampai kita hanya terpesona dengan himbauan-himbauan untuk menuntut ilmu. Banyak di antara kita terpesona dengan himbauan untuk menuntut ilmu dengan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, dan banyak lagi orang ahli ilmu, tapi oleh setan dilupakan tentang riwayat-riwayat tentang ancaman bagi orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Bagi kelas asatidzah semuanya wajib membaca kitabnya Imam Ghazali yang berjudul Ayyuhal Walad. Karena kelihatannya Ayyuhal Walad ternyata itu adalah untuk para kiai. Imam Ghazali kedatangan muridnya sudah jadi kiai minta nasihat, maka dinasihat oleh Imam Ghazali Ayyuhal Walad. Itu adalah nasihat untuk para guru. Bahkan dakwah dalam bentuk berceramah pun kata Imam Ghazali termasuk yang diwakili jangan. Wa idza turita bihi, kalau engkau diuji oleh Allah dengan cobaan menjadi juru dakwah, juru ceramah. Ini ada nasihat khusus bagi ceramah, lebih berat lagi. Dan juga baca lagi satu kitab karangan Imam Ghazali Al-Kashf wa Tabyin fi Ghururil Khalqi Ajma'in. Wajib baca itu. Bagaimana Imam Ghazali menyebutkan orang tertipu dari orang yang punya ilmu lebih banyak daripada yang lainnya. Dengan hanya berbangga menuntut ilmu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, punya ilmu pangkat. Tidak. Kebeleset. Menjadi orang yang paling busuk di neraka. Lihat, di dalam di neraka itu ada orang yang pada ngerumuni. Orang di neraka itu pada ngerumunin satu orang yang baunya busuk. Di neraka itu sudah busuk, ternyata yang lebih busuk lagi dikerumunin. Kemudian ahli neraka itu bertanya, siapa kalian? Siapa engkau ini kok begitu busuk baumu? Bahkan dari ku akta bukan ini keluar isi perutnya itu. Dan dia putar-putar seperti putarnya hemar di gilingan gandulnya itu. Ternyata dia menjawab, aku adalah orang yang alim, punya ilmu, tapi tidak pernah mengamalkan ilmuku. Masya Allah. Jadi ancaman orang yang menuntut ilmu. Jadi hendaknya para penuntut ilmu yang sudah rajin menuntut ilmu hendaknya segera bergegas menuju riwayat-riwayat fatwa-fatwa yang memberikan ancaman kepada ahli ilmu agar tidak terjerumus. Kalau kita berbicara bab kesombongan, ternyata orang yang gampang sombong adalah yang diberi oleh Allah ilmu. Kalau bicara tentang kedengkian, ternyata sebab dengki juga karena adalah urusan. Jadi mereka kan punya ilmu, banyak orang terjerumus dalam kedengkian. Belum lagi dosanya orang berilmu tidak seperti dosanya orang yang bodoh. Orang bodoh dosa, akan tapi kalau orang yang punya ilmu dosa dan dosa. Maka ini kita perlu terus. Tidak cukup kita mempelajari ilmu dan ilmu, akan tapi harus ada kesadaran bahwa di sana ada amanat besar tentang ilmu ini. Baru nanti bicara tentang amal. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, jika ada orang punya ilmu lalu tidak mengamalkan ilmunya, suruh tanya itu yang salah niatnya dulu. Untuk apa kamu menuntut ilmu? Mungkin dia akan menjawab, menuntut ilmu untuk apa amalkan. Dan sekarang sudah dapat ilmu, kenapa tidak apa amalkan? Biasanya yang salah adalah niat. Ada orang menuntut ilmu yang apa? Menuntut ilmu. Maka niatnya ada yang busuk. Bahkan seorang bapak, seorang kiai, seorang ustaz pun nyuruh anaknya menuntut ilmu, niatnya sama. Mungkin dia menasihati anakku cepat menuntut ilmu, hafal Quran. Jadilah seorang pikir. Biar kau bisa gantikan abad nanti. Yang kebayang di benaknya bukan menggantikan apa Rasulullah, tapi bukan menggantikan kejayaan di dunia. Siapa lagi menggantikan bukan engkau. Jadi tujuannya adalah agar meneruskan pangkat bapaknya, bukan tujuannya sambung kepada Rasulullah. Dan alangkah banyaknya orang begitu. Jadi anaknya dididik untuk menghafal Al-Quran, belajar ilmu fikih hanya agar anak itu nanti menggantikan. Jangan sampai ini pindah ke orang lain atau jangan sampai ini runtuh. Bukan disambungkan kau menjadi penerusnya Rasulullah. Bukan. Dan mungkin ada terlintas atau obrolan sebagian santri yang berkata bahwasanya enak jadi kiai tidak kerja dan punya mobil. Dan tidak sedikit salah niat. Rugi dan rugi, makanya harus dibenahi niat ini. Takut kalau punya ilmu lebih besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sinilah kesadaran makna ini, apa yang namanya mengamalkan ilmu akan sangat mudah baginya.
kabura maqtan indallah, akan menjadi sebesar dosa hukuman di hadapan Allah bagi orang yang pandai berbicara kan tapi tidak mengamalkan ilmunya. Imam Haddad rahimahullah taala seorang sufi besar. Di dalam kitab Risalah Mu'awanahnya dalam muqaddimahnya juga seperti itu. Bahkan beliau mula-mula ragu-ragu di saat harus menulis nasihat kepada siapapun, karena beliau merasa lemah, karena beliau merasa bahwasanya belum mengamalkan ilmunya. Akan tapi kenapa harus nasihati orang lain? Sekaligus beliau berkata bahwasanya aku di dalam menulis buku akan aku jadikan diriku menjadi orang pertama yang mendengar nasihatku. Jadi beliau tidak pernah nasihati orang, akan tadi kalau nasihati selalu dihadirkan dirinya adalah di barisan pertama yang mendengar nasihat tersebut. Dan dia jadikan kuping beliau adalah kuping yang paling dekat sebelum kuping orang lain. Dan kita pun harus demikian. Bahkan sampai nanti derajat latihan ceramah, kalau tadi kita beri motivasi dakwah tadi, kita harus menyiapkan materi agar cakep, indah dan sebagainya itu untuk agar orang lain bermanfaat. Akan tapi pada saat tertentu kita harus meninggalkan persiapan agar jangan sampai ceramah kita hanya pengen disanjung sama orang, hebat ceramahnya. Oke, kita harus meninggalkan latihan. Datang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita ini menyiapkan ceramah hanya pengen dibilang hebat, dielulukan orang, dahsyat. Orang ternyuh menangis semuanya. Harus baca kita tadi hal-hal. Ada orang membuat ceramah, menyampaikan ceramah, hamnya keinginannya hanya bagaimana orang bisa menangis semuanya. Bukan seperti itu. Ada tapi yang dikatakan oleh Imam Ghazali, memberi apa? Tausiahmu, mau'idhahmu itu hendaknya yang menjadikan orang rindu akhirat dan menjadi tidak cinta kepada dunia. Menangisnya. Kalau orang menangis itu bisa saja gitu kan, menangis menangis bisa. Ada suara yang suara ternyum, belum tentu rindu akhirat. Bahkan Imam Ghazali lagi menyebutkan bahwasanya banyak di antara para guru-guru yang menobatkan dirinya sebagai seorang ustaz, dia mengajak orang untuk menjauh dari dunia, akan tapi perilakunya mengajak mereka untuk cinta kepada dunia. Dilihat di dalam lidahnya berbicara tentang tarku dunia, meninggalkan dunia agar tidak cinta dunia, tapi perilakunya, seleranya, gaya hidupnya adalah bersama dunia. Bahkan seolah-olah itu berkata tinggalkan dunia, dia mengucapkan dengan lidahnya, tapi perilakunya mengajak ayo dengan dunia. Sementara lisanul hal aqsam lisanil maqal. Kata Imam Ghazali, perilaku tidak berikan contoh yang baik untuk umat dan seterusnya. Ini bukan. Jadi berat. Setelah masuk dunia ilmu harus terus kita benahi, kita belajar. Kalau kita baca kitab Al-Kashf wa Tabyin, ternyata kita para ustaz ini terpaling terus sama Ghazali, sama hancur. Karena paling banyak, apalagi kitab Ayyuhal Walad, itu kitabnya orang besar. Jadi kitab kecil, Ayyuhal Walad aja kitab itu. Dan baca renungi satu persatu, satu demi satu. Jangan hanya baca khatam mulai ayat, bukan. Kita perlu baca satu demi satu sampai kita sadar. Jadi itu untuk kita, bukan untuk yang lain. Membawa saya dinasihati untuk para ustaz, bukan untuk para murid, bukan. Untuk para ustaz. Maka dengan itu semuanya, maka ada kesadaran untuk mengamalkan ilmu. Na'udzubillah kalau ilmu kita hanya ilmu pamer di depan manusia. Jika ilmu itu akan kita terapkan di rumah kita, jangan sampai ada orang baik di luar tapi di rumah tangganya tidak baik, sama istri tidak bisa menghargai istrinya. Tidak ada keindahan di rumah. Kalau di luar kelihatannya masya Allah, kayak malaikat, usuknya luar biasa, tapi dengan istrinya ternyata tidak baik. Bagaimana Nabi SAW dikatakan, kalau berada di medan laga beliau begitu gagahnya seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau sudah bertemu dengan istri dan keluarganya begitu indah dan mesranya seperti tidak pernah kenal peperangan. Rasulullah SAW sebagian orang tinggi ilmunya sangat pandai berdiskusi, komunikasi dengan siapapun, dengan istri. Harus indah. Jangan datang Ustaz itu, assalamualaikum wahai istriku, selamat datang. Jadi senyum, dia melihat senyum. Anakmu mengajak main, bukan bergurau dengan anak-anak.
Karena ilmu akan mengajari seperti itu. Dan lihat kalau Imam Ghazali menyebutkan, Masya Allah, di kalangan ahli ilmu itu godaannya besar. Tadi kita cerita juga tentang kedengkian. Kalau sudah niatnya tidak benar, cara menuntutnya iman tidak benar, tujuannya tidak benar, maka muncul penyakit yang besar gara-gara punya ilmu. Mulai dari yang namanya mendengki, rahasada kahasadil ulama. Tidak ada dengki yang lebih membahayakan kecuali dengkinya para ulama, para ustaz. Ustaz mendengki, karena dianggap tidak ada. Para ustaz mendengki dengan ustaz lain, tak mau ketemu, tak mau. Akan kadang kakak adik bermusuhan, Masya Allah. Mendengki. Bukan orang tidak punya ilmu, sama bapaknya suruh ngaji, suruh belajar. Belajar ilmu, akan tapi ternyata hatinya tidak bersih. Niatnya bukan karena Allah. Menuntut ilmu hanya pengen mempertahankan pangkat bapaknya, kerajaannya itu biar tidak runtuh. Salah dan rugi dia. Dan banyak kisah-kisah semacam itu. Sehingga bermusuhan, kakak ada bermusuhan. Bagaimana bermusuhan sama-sama perjuangnya Nabi Muhammad SAW? Dan kalau di dalam rumah, di dalam persahabatan tidak benar, bagaimana kita akan berjuang keluar? Basa-basi semuanya. Bohong, tidak perlu ketulusan. Maka berangkat dari niat yang benar tadi, kemudian sadar bahwasanya ilmu adalah amalan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru secara otomatis akan berkembang menjadi amal. Kemudian amal tadi, setelah kita mengamalkan ilmu, kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua orang dalam kerugian, tapi mereka punya iman. Wa 'amilus shalihati dan punya amal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini tiga yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah iman kepada Allah, mengharap Allah, sambung dengan Allah SWT. Amal soleh baru dianggap. Amal soleh baru dianggap. Baru setelah amal soleh nanti benar, kita bisa beramal soleh, niat yang benar, lalu amal soleh kita amalkan, baru tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baru kita layak untuk memberi nasihat orang lain. Sebab ilmu ceramah, ilmu nasihati itu paling mudah. Paling mudah ngomong itu paling mudah, tapi bagaimana kita merasakan ilmu itu lalu mengamalkannya. Menjadi kehidupan kita adalah dengan ilmu. Dan ayat itu dalam ujian dakwah kita baca dari belakang. Dan hanya kita semua menjadi orang yang saling memberikan nasihat dan kebaikan, menguatkan orang di saat mendapatkan musibah agar tetap sabar. Tapi ternyata kita menasihati orang lain tidak akan sah, tidak akan berguna kecuali kita telah berusaha untuk punya amal. Kita beri contoh yang baik. Memulai. Kemudian setelah kita mulai, jangan sampai kita mulai itu hanya karena ingin ditiru oleh orang. Subhanallah. Kalau kita berbuat baik hanya ingin ditiru oleh orang, belum karena Allah, nggak benar. Imam Ghazali berbicara tentang ilmu riya. Ilmu ikhlas di situ ada dibahas tentang ilmu riya. Riya ini luar biasa. Sehingga ada seseorang yang mengerti ilmu riya, jangan sampai kamu berbuat baik kelihatan sama orang, akhirnya berbuat di tempat yang sembunyi kan. Melakukan sholat di tempat yang sembunyi, mestinya kan sudah sah jadi orang ikhlas. Tapi setan berbisik, nah bagus begitu, kamu harus jadi ustaz, harus terlatih. Biasakan sholat yang pelan-pelan, jangan buru-buru, karena kamu uswatun hasanah. Rupanya sholat kamar yang sepi itu gak membuat membiasakan diri jika nanti keluar dari kamar sholatnya dia tetap semacam ini. Bukan karena Allah lagi sudah halus. Jadi betul-betul yang namanya ilmu ini setan juga mengikuti, dan orang pangkatnya itu dengan iblis ya. Iblis yang menggoda itu sesuai dengan pangkatnya orang. Semakin anda punya ilmu ya iblisnya kelas berilmu pakai jubah. Jangan main-main. Dan kemudian setelah itu, secara umum ada tanda-tanda bagaimana kita menuntut ilmu karena Allah itu di saat mengamalkan juga harus karena Allah. Ini adalah perkara secara umum. Tadi juga kami sampaikan dengan para Lajnah Faktul Masail, wahai para ustaz-ustaz atau calon ustaz atau yang sudah berjuang, biasakan dengan kesederhanaan. Sebab betul kalau dikatakan kehancuran kita dari hubbud dunia. Memang hadis hubbud dunia
Rasulullah khati'atin, bukan hadis yang sahih, akan tapi maknanya benar. Artinya orang kalau sudah urusan dunia, Masya Allah, gak pandang kakak adik musuhan. Kalau sudah cinta dunia, berebut waris dengan saudara, tidak pandang kakaknya, adiknya, gak pandang. Maka yang harus kita perhatikan nanti, biasakan dengan kesederhanaan. Kebiasaan dunia akan menjadikan orang itu tertipu. Tapi dunia kadang tidak bisa ditahan, harus kita miliki, sebab sudah jatah. Nabi menyebutkan bahasanya seseorang itu sudah mendapatkan jatah dari dunianya, dan dia tidak akan mati kecuali sudah mengambil jatahnya semuanya. Anda tidak akan bakal mati kecuali jatah Anda di dunia sudah habis. Kalau sudah dijatah oleh Allah, maka nyampe dengan cara apapun. Maka dari itu, para penuntut ilmu dan para penyebar ilmu ini jangan bicarakan bagaimana menyebarkan ilmu kalau ternyata belum ditata diri kita. Ada orang masyhur di dunia tapi tidak masyhur di akhirat. Mungkin dia seolah-olah sukses. Dan ukuran sukses itu kayak apa? Barangkali ada pertanyaan, bagaimana ini ada orang menuntut ilmu lama-lama kok tidak sukses di saat berdakwah? Sukses itu ukurannya apa sih? Apakah jamaahnya 50.000 orang? Bukan itu sukses. Apakah pondoknya dihadiri 50.000 orang? Bukan. Sukses itu bagi dirinya sendiri atau menjadikan dirinya sampai kepada Allah. Sehingga para penuntut ilmu itu umat ini jadikan kendaraan untuk menuju Allah. Amal yang dilakukan adalah kendaraan untuk menuju Allah. Dia menuntut ilmu untuk sampai kepada Allah, sehingga dia menjadi ahli Allah, sukses. Tawadhu dalam hidupnya, rindu kepada Allah. Kalau sholat di saat diri mungkin fadl aina, mengucurkan air mata banyak kepada manusia baik dan seterusnya. Bukan umat yang banyak lalu dibilang sukses, bukan. Bukan. Hanya tanda-tanda dikabul di dunia adalah di saat banyak didengar oleh orang. Akan tapi jangan ukuran sukses adalah jamaahnya banyak. Kami masyhur bi barakatil rasul. Alangkah banyak orang yang masyhur tapi berkat orang yang tersembunyi itu. Di pojok musolanya hanya bersujud memohon kepada Allah semoga Allah berikan hidayah kepada orang di kampung ini. Akhirnya Allah datangkan satu orang juru dakwah yang masyhur. Nah, juru dakwah yang masyhur ini datang karena doanya orang yang tersembunyi dari Allah. Sehingga ahli Allah daripada ahli ilmu itu selalu tawadhu. Tidak pernah menisbatkan sesuatu pada dirinya. Tidak pernah mengatakan aku hebat. Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti pernah bercerita suatu ketika, di saat aku bisa berbicara fasih, aku ngomong yang fasih mudah didengar oleh orang, mudah dipahami oleh seseorang. Bukan karena kelebihan ada padaku, justru yang aku duga sangat kuat bahwasanya ada di antara yang mendengarku itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Akan tapi karena mungkin punya pemahaman lemah, sehingga karena dia punya pemahaman lemah, Allah bimbing lidahku agar bicara fasih agar orang itu bisa paham. Jadi tidak pernah menisbatkan kelebihan pada dirinya sendiri. Oh, aku bisa, aku ini. Bukan. Jadi beliau mengatakan kalau saya yang bisa ngomong fasih itu karena ada di sini itu orang yang dicintai oleh Allah, yang dia terlambat pemahamannya, tapi Allah cinta kepadanya, lalu Allah jadikan lidahku fasih. Tidak suka sombong dan berbangga ini. Terus karena Allah. Jadi sukses itu adalah bagaimana menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sana mengukur ukuran sukses adalah masyhurnya seseorang. Abu Jahal masyhur. Siapa yang kenal Abu Jahal? Fir'aun masyhur. Sampai hari ini kunjung di ziarah itu Fir'aun. Jangan tertipu. Jangan sampai kita menjadi orang yang kelihatannya di dunia sebagai ahli surga, ternyata di akhirat kita tidak punya surga. Maka ayo kita biasakan dengan kesederhanaan. Jangan bangga-bangga urusan dunia para santri. Kalau Allah berikan kepada Anda kekayaan, itu adalah karunia sudah jatah tadi. Tapi jangan ham kita adalah kekayaan. Pikiran kita adalah bagaimana mengumpulkan kekayaan. Sebab ada para imam-imam yang kaya seperti Imam Malik rahimahullah taala adalah kaya. Punya kekayaan, punya budak ratusan sampai kaya. Imam Malik kaya. Ada imam yang diuji oleh Allah dengan 12 penyakit. Imam Syafi'i tidak akan kurang. Komplikasi itu 12 penyakit. Dan masih mengajar dan sebagainya. Ada macam-macam. Jadi kekayaan itu jatah. Tidak ada hubungannya kemuliaan. Maka dari itu jangan sampai penuntut ilmu yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali adalah
Kalau sudah dengan ilmu itu adalah untuk dunia, na'udzubillah. Inna Nabi SAW menyebutkan man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamu illa li'ardin min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamati. Jika ada seorang menuntut ilmu yang seharusnya karena Allah, ternyata dia menuntut ilmu hanya untuk dunia, dan dunia ini bentuknya macam-macam. Pangkat bapaknya biar abadi di tangan saya adalah dunia. Saya menurut abah saya. Contoh ya, saya harus menghafal Quran seperti bapak saya menghafal Quran. Saya ngerti fikih seperti bapak saya ngerti fikih. Saya harus bisa ceramah seperti bapak saya bisa ceramah. Sebab kalau saya gantikan abah, saya harus punya kelebihan seperti punya keahlian seperti abah. Rupanya di otaknya siang malam tidur hanya ingin gantikan pangkat abahnya perangkat. Ayo, kita untuk sambung dengan Nabi SAW. Dan mohon dibaca kitab Al-Kashf At-Tabyin, dibaca, kemudian baca juga kitab Ayat Ayyuhal Walad, kitab indah. Kemudian baca kitab-kitab Imam Ghazali seperti kitab Minhaj al-Abidin secara umum, bagaimana menjadikan seorang ahli ibadah yang sesungguhnya, dengan dan macam-macam kalangan, dari kalangan ahli orang kaya, kalangan pejabat, kalangan ini, ada semuanya bimbingan dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi biasakan dengan kesederhanaan oleh para santri. Ustaz berbimbing, gak ada ini ustaz kelas ini, kelas itu, semuanya adalah kelas dakwah. Gak ada. Nabi Muhammad ustaz kelas apa ya? Nabi Muhammad adalah nabinya Bilal bin Rabah, budak. Ammar bin Yasir, orang fakir. Ayo, sekarang ada kiai kelas menengah ke atas ya. Kiai kelas menengah ke atas, kiainya orang kah? Ayo, begitu ya. Nabi adalah nabinya siapa? Nabinya Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bukan orang kaya, budak yang merdeka. Sampai hidupnya pun dalam keadaan fakir. Ammar bin Yasir dalam keadaan fakir. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah juga nabinya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya. Semuanya. Dan nasihat istimewa kita telah dengan orang lemah. Inna Allah sayansurukum bidu'afaikum. Dan riwayat hal itu disempurna dari fuqara'ikum. Maka hendaknya kita lebih dekat kepada orang-orang seperti itu. Bahkan ingat, jika engkau ingin membangun pada pesantren, jangan mendekat kepada orang kaya, akan datang fitnah untuk akan dekat, akan lebih dekatlah dengan orang fakir, maka Allah akan mengirim orang kaya yang dekat kepada Allah. Dalam ini bagaimana kalau kita ingin bangun sesuatu, datang kepada orang kaya. Tidak ada pertolongan dari Allah, pertolongan dari manusia murni. Bukan murni, maksudnya pertolongan dari manusia yang kadang dari harta yang tidak baik dan sebagainya. Tapi innallaha sayansurukum bidu'afaikum, hendaknya di saat engkau punya hajat besar, datanglah kepada orang dhaif. Hajatmu banyak, ingin bangun pondok, membesarkan majlis dan sebagainya, dekatlah dengan orang dhaif. Jika kalau ada orang fakir, hal turzabuna itu fuqaraikum, duduk dengan mereka, lihat, duduk dengan mereka, maka ketahuilah Allah akan mengirim orang-orang kaya yang ahli Allah, insyaallah. Tapi jangan sampai kita biarkan mereka kadang-kadang meremehkan dengan orang-orang semacam itu. Ada orang asyaf al-bar, ada orang yang dalam keadaan cuma kambing, akan tapi kalau menyebut nama Allah akan dikabul hajatnya. Hati-hati. Dan ada duduk dengan orang fakir karena dia merasa ustaz terkenal, ustaz masyhur, sangat nyaman dengan orang fakir. Nabi SAW tawaduknya luar biasa. Suatu ketika duduk di tanah, dan beliau adalah sering berjalan dalam keadaan merunduk, sehingga beliau menatap ke tanah lebih banyak daripada menatap ke langit. Tapi demikian tidak mengurangi bahwa beliau adalah seorang Nabi. Nabi agung, bukan sekedar ustaz, Nabi agung. Duduk di tanah. Kemudian ada satu orang yang di saat itu tidak menduga ini siapa. Setelah tahu itu Nabi Muhammad SAW, gemetaran ketakutan. Nabi mengatakan, jangan takut, aku bukan seorang manusia. Akan tetapi aku ibu imra'atin takul kedid. Akan tetapi aku adalah anak seorang ibu yang biasa makan dendeng. Dendeng itu di kalangan Arab itu adalah makanannya orang fakir. Kalau orang kaya itu mesti makan daging seger. Tapi kalau orang fakir itu daging tidak, karena dia tidak punya banyak kambing, jadi kalau nyedar kambing itu sisanya dikeringin, baru nanti di saat ingin makan dimasak lagi, namanya kedid. Aku adalah bukan seorang raja, jangan takut. Aku adalah seorang anak dari perempuan yang biasa makan daging dendeng. Makan dengan sederhana. Bahkan nanti kalau sudah makan bersama ini tidak akan makan lebih dari satu lauk. Jadi para kiai dan ustaz hari ini dirusak oleh jamaahnya, suruh makan banyak.
Jadi baca satu. Dan lagi biasa baca ini, kita baca sekarang, kita dah habis kita minggu-minggu terakhir ini bicarakan bagaimana kehidupannya imamnya para ulama dan imamnya para nabi Rasulullah yang sangat sederhana. Dia salah paham dan mana roti, bahkan beliau adalah Masya Allah. Kita punya ada pondok dan sebagainya. Dalam membaca itu ya Allah, jauh sekali kita dengan Nabi. Semoga kita tidak dijauhkan dari Nabi. Nabi itu punya murid santri. Jadi kalau pondok pesantren pertama kali ada pada zaman Nabi, yaitu Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu datang kepada Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dekat dengan Nabi. Di antaranya adalah muncul orang ulama besar dari Ashabus Suffah, yaitu Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Abu Hurairah itu kalau lapar, karena beliau adalah pernah suatu ketika Abu Hurairah lapar, duduk di depan pintu masjid, lalu bertanya pada Sayyidina Umar. Barangkali setelah tanya itu terus ketahuan kalau dia lapar mau diajak. Enggak, Sayyidina Umar jawab langsung. Baru Rasulullah sadar ya Abu Hurairah ini kayaknya lapar nih. Kamu lapar ya? Iya Rasulullah lapar. Akhirnya diajak ke salah satu sahabat Nabi SAW, diberi makan. Setelah mendapatkan makanan, ada lebihnya dibawa oleh Rasulullah. Dan makanan itu ternyata oleh Rasulullah SAW tidak langsung dimakan, dipanggil Ashabus Suffah semuanya. Sehingga Abu Hurairah bingung, ya Rasulullah, ini makannya cuma seperti itu. Saya lapar. Kalau sudah nanti teman-teman saya dipanggil, saya nggak dapat. Panggil sahabatmu semuanya. Dipanggil Ashabus Suffah. Ternyata setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, kalian makan dulu. Kamu ya Rasulullah, tidak, kau dulu. Akhlaknya Nabi, dia makan santrinya sebelum dia kiainya Allah. Dan Nabi makan sisa-sisanya setelah Allah. Nabi makan sisa-sisanya. Setelah santrinya makan semuanya, baru sisanya dimakan oleh Rasulullah SAW. Bukan dunia yang dicari oleh Rasulullah. Bukan dunia, inilah akhlaknya Nabi itu. Harus seperti itu. Tapi kalau sudah yang kau cari adalah dunia, lihat engkau, apalagi nanti bicara tentang syiar di era global ini, nanti pun hanya untuk cari dunia, semakin dalam nerakanya nanti dengan itu semuanya. Semakin masyhur, semakin terkenal, semakin berjaya, dengan menguasai bermacam-macam sarana untuk dakwah, menjadi dikatakan orang paling hebat, akan tapi ternyata hatinya keropos, dipandang di dunia sebagai ahli surga, ternyata dia di neraka yang paling dalam. Baik, ini yang perlu dibekali dulu. Harus seperti itulah. Jangan biasakan bangga dengan dunia. Jika kalau Anda berdakwah, sudahlah dakwah dengan apa adanya. Jangan sampai Anda berpikir saya ini naik mobil apa. Ini mobilnya mobil apa ini? Mobil angkot atau mobil? Biasa disebut pakai mobil mewah bagus, giliran pakai mobil angkot. Oh angkot? Bisa ada angkot? Mobil angkot itu diambil di giliran pakai mobil biasa, kipasan terus banyak perjalanan. Ya ini yang gitu. Terima kasih. Ingat guru mulia Habib Musafir Ahmad Bahrul, dia adalah profi yang hakiki. Suatu kali dengar salah satu muridnya mulai senang pakai jubah seperti ini. Akhirnya jatuh salah satu murid beliau, bukan murid. Lalu mengingatkan yang lainnya agar jadi pelajaran, jangan niru seperti dia. Ada satu cerita waktu itu yang ada cerita, baru pakai jubah jadi ustadz gitu aja. Dia disebut pakai motor, ngomong, aduh masa saya pakai jubah begini disebut pakai motor. Lepas jubahmu dan naik sepeda naik motor saya. Kadang ini menjadikan sebab kesombongan. Kalau sudah sombong nggak ada gitu. Di hadapan Allah tidak ada gitu. Barangkali hanya di dunia. Mungkin orang mengaku, orang Rasulullah, orang yang Rasulullah sahabat. Dan diketahui suatu ketika ada satu kisah